Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hukum di Mata Bowo. Nah, kita akan membahas masa remisi nih ya, Cak Bowo ya. Yang ingin saya tanyakan adalah seorang narapidana harus menjalani masa hukuman berapa lama dulu baru dapat potongan remisi itu, Cak Bowo? Ya. Jadi remisi apa pembebasan bersyarat? Remisi dulu. Remisi dulu. Remisi itu ketika ada hubungannya dengan hari kemerdekaan 17 Agustus itu yang dapat sudah dijelaskan remisi. tadi ya. Itu haknya. Ya. Kemudian hari raya, Hari-hari besar. hari besar itu dapat. Hari dua. Setelah dia menjalani remisi, baru dia mengajukan pembebasan bersyarat. Nah, pembebasan bersyarat itu 2/3 masa hukumannya yang harus ditempuh. Tetapi sebelum 2/3 dia harus mengajukan remisi dulu. Sehingga itu potong-potong akhirnya ya 2/3 baru nanti dapat. Nah, dan remisi ini adalah mutlak dari keputusan Bapak Presiden? oh bukan. Apakah ada faktor ada remisi ini bisa dari memang keputusan dari Presiden, juga keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini ada hubungannya dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Makanya yang bisa untuk menandatangani remisi itu adalah dari Bapak Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Presiden juga bisa. Semua itu, tapi atas perintah Presiden kan. Iya. Nah, itu kan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai pembantu Presiden. Jadi sebetulnya keputusannya dari eksekutif, yaitu Presiden. Bisa memotong masa tahanan sampai berapa tahun, Cak Bowo? Nah, contohnya demikian, ya. Satu misal, diputus 5 tahun, tetapi sudah dijalani hukumannya. Nah, paling 2 tahun 7 bulan bisa. Jadi hanya menjalani masa tahanan 2 tahun 7 bulan. Jadi begini, ada masa potongan remisi 1 tahun, berarti 2 kali kan? Nah, 2 kali tambah ada PB 2/3 dari masa pembebasan bersyarat itu. Berarti hitungan saya ini kurang lebih loh ya, 2 tahun 7 bulan sudah pulang. Kalau kena 5 tahun, kalau 4 tahun bisa 2 tahun 2 bulan. Tetapi harus mendapatkan remisi baik untuk 17 dan untuk 17 saya baru potong dari hanya menjalani seperti itu. Kriteria narapidana yang dapat mendapatkan sesuatu yang spesial seperti itu yang seperti apa, Cak Bowo? Ya, kalau spesial itu ada dasawarsa. Nah, ada setiap dasawarsa ada itu banyak anunya. Kemudian itu yang bisa memotong adalah yang dari LP sendiri. Ya toh? Itu sendiri. Jadi itu adalah pengajuan kemudian diajukan ke Kanwil. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Ya, nah, dari kepala LP lembaga masyarakatan itu diajukan ke Kanwil, dan bisa saja ketika ada hubungannya dengan persoalan persoalan tentang masalah korupsi harus di Dirjen. Ini masalahnya karena lebih berat lagi ya, Cak Bowo ya. Dirjen, tetapi atas rekomendasi dari Kanwil, dari LP Kanwil ke Dirjen. Pasal LP. mana yang mengatur tentang remisi dan pembebasan bersyarat ini, Cak Bowo? Ya. Nah, diulang lagi, Mbak. Pasal aturan atau pasal yang mengatur tentang remisi dan pembebasan bersyarat ini? Kementerian Hukum dan HAM diatur di dalam pasal 5, 6, 7, 8. Itu sudah ada namanya, ada cuti menjelang bebas, cuti khusus, ada remisi, ada PB. Jadi sudah jelas aturannya begitu ya? Ya, dari pasal 5, 6, 7, 8. Baik. Sekarang kita akan buka untuk pemirsa yang sudah hadir di studio untuk dapat memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Boleh di topik kita tentang kemerdekaan Indonesia atau di topik lain. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abimanyu, warga Zakir Wonokromo, Pak. Cak Bowo, dengan Bapak Abimanyu, warga Zakir Wonokromo. Waalaikumsalam Bapak nggih. Tentang kemerdekaan, Pak Bowo. Ya. Kemerdekaan kita ini adalah tujuannya adalah untuk supaya warga ini berkebebasan yang bebas, Pak Bowo ya. Tetapi dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak Bowo, sepertinya saya sendiri mengalami kalau di dalam pemerintah desa, Pak Bowo, itu sering terjadi penjajahan terhadap hak-hak kita, Pak Bowo. Misalnya pada waktu saya mengalami pengurusan ahli waris tentang pengurusan tanah yang mungkin akan dibalik nama atau dinotariskan, Pak Bowo. Di sana banyak terjadi pungutan-pungutan, Pak Bowo, yang mungkin kalau saya tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh suatu pemerintahan desa, katakan begitu, Pak Bowo. Misalnya
tentang ahli waris, susunan ahli waris itu diminta sekian-sekian gitu Pak Bowo. Lah untuk itu Pak Bowo, saya merasakan belum merdeka sepenuhnya karena hak saya mestinya kalau di itu kan sudah pemerintahan desa kan melayani kita Pak Bowo. Lah untuk itu saya minta tolong penjelasan dari Pak Bowo bagaimana caranya jika mengalami hal-hal seperti ini Pak Bowo. Sekian pertanyaan saya Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abimanyu. Ya, terima kasih ya Pak Abimanyu. Pak Bowo bisa langsung dijawab ya, pertanyaannya? Ya memang itu tidak bisa kalau udah ada pengurusan. Jadi kalau kepala desa itu harus memang melayani kepentingan baik untuk administrasi, baik untuk masyarakat. Itu memang hal wajar. Ketika dia minta pungutan, ketangkap dari persoalan pungli. Jadi apakah ada pungutan itu memang sesuai dari aturan desa, sesuai dengan peraturan yang lain, atau perda, atau peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, nanti bisa ketangkap. Contohnya Prona, ketika dimintai itu pungli-punglinya kena. Prona itu kena. Nah oleh karena itu kalau tidak sesuai dengan aturan jangan. Kalau lain, kalau minta sesuai dengan keikhlasan ya nggak bisa. Ikhlas, selamat. Jadi kalau untuk misalnya itu bisa, tetapi kalau pungutan nggak bisa. Kalau sama saya ikhlasnya, saya nggak minta loh Pak. Tapi ketika saya diberikan dengan hati yang ikhlas, ya nggak mungkin namanya diberi dengan ikhlas. Ketika Pak Abimanyu misalnya ada petugas pemerintah yang ketika Bapak mau mengajukan permohonan kepentingan tadi ya Pak ya, ada petugas pemerintah yang dikatakan Cak Bowo yang meminta pungutan dengan kata-kata yang mungkin lebih bijak lagi gitu ya Pak ya. Pak Abimanyu mau mengeluarkan biaya itu Pak? Kan begini Pak, ketika itu kan biasanya ini pasarnya kalau biasanya sekian kan gitu Pak. Ya yang semestinya apakah pertanyaannya gini Pak, apakah ada peraturan dari pemerintah katakan begitu, apabila mengurus ini ada tarifnya sekian atau apakah ada itu Pak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ketika peraturan itu sudah jelas, maka memang kewajiban bagi Pak Abimanyu untuk membayarkan ini. Tapi ketika tidak, Pak Abimanyu tidak. Sebenarnya ya tidak mau, berhubung kita ada kepentingan ya akhirnya memberikan gitu aja Pak. Nah ini. Dan itu lagi ada lagi Pak Bowo. Seperti di pungut-pungutan yang lain, walaupun bukan pemerintah, antara warga dengan warga, seperti kalau saya ke pelabuhan kirim-kirim barang gitu, di situ sudah dibayar di ekspedisinya dengan tarif sekian per kulinya. Ternyata di pelabuhan masih dimintai lagi dengan kuli-kuli itu harus minta sekian. Itu apa dibetulkan Pak Bowo gitu? Apa diperbolehkan gitu? Ini mungkin tadi yang kita bahas masalah kebudayaan kita. Karena kita sudah sering melakukan praktek yang seperti ini, jadi akhirnya untuk menghapuskan hal-hal yang seperti ini agak susah ya Pak Cak Bowo ya? Agak susah itu memang kebudayaan, kultur seperti ini sebenarnya sudah disunat saja. Maka ketika ada satu pungli baru, ya ini berbahaya sekali. Jadi kalau memungut jangan sampai dengan pungutan pemaksaan. Ketika dia nggak dikerjakan, ya nggak ada uang nggak dikerjakan. Kalau ada uang dikerjakan. Ini itu kalau seperti itu harus melapor kemana Cak Bowo? Udah gampang sekarang. Sekarang online kok. Orang mau lapor ke Siber Pungli, ke Polda bisa, ke Polres bisa, atau khususnya ke KPK bisa, tergantung dari nantinya melapor. Ini sudah terbuka semua. Jadi Pak Abimanyu di sini saya dapat memberikan jawaban dari Cak Bowo ketika Pak Abimanyu tadi mendapatkan praktek pungutan liar. Mungkin Pak Abimanyu dapat memberikan kotak saran dan kritik karena saya rasa sekarang pendapat-pendapat dari masyarakat sudah mulai sangat diapresiasi. Jadi bisa membantu ya Pak Abimanyu ya. Ya, terima kasih Pak Abimanyu. Cak Bowo, sekarang kita akan membahas topik lain di tema kita, kemerdekaan. Masyarakat Indonesia harus dapat hukum yang seadil-adilnya agar kita dapat mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya ya Cak Bowo ya. Kita akan menyoroti lagi tadi korupsi, pungutan liar, remisi. Sekarang masalah tentang narkoba. Karena ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Seperti apa Cak Bowo? Pasal-pasal yang diatur sudah jelas, tapi ternyata banyak oknum-oknum artis, pejabat yang kian marak tertangkap. Ya, memang kalau bandar sih harus dihukum berat, ya. Bandar ini bandar besar adalah sesuatu yang berhubungan dengan narkoba harus dihukum berat. Nah, ini ada kemudian selain bandar,
ada pengedar nih. Pengedar ini dulunya memang pemakai sehingga dapat pengedar supaya nanti bisa menikmati ini masalah hubungannya dengan narkoba. Narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang tabel-tabelnya. Nah, seharusnya memang ada peraturan bersama, baik Mahkamah Agung, baik Kapolri, baik Jaksa Agung, baik Kementerian Hukum dan HAM, baik Kementerian Kesehatan, baik Kementerian Sosial, ya. Kemudian dari BNN Pusat, kalau memang itu adanya itu memang dia itu pemakai, ya. pecandu, itu harus direhabilitasi. Jangan sampai pasal ini digunakan untuk tawar-menawar sebagai pungli. Contohnya, kamu nggak tak kasih pasal 127, kalau nggak ada uang sekian. Kamu tak hukum dengan berat. Itu penyidik ngomong gitu, jaksa ngomong, apa ini pasal 1214? Lah minimal kan 4 tahun. Tapi keputusan yang putus kebersamaan ya tahun 2014 ini seharusnya diberlakukan. Kalau nggak itu nggak usah jadi. Kalau itu kalau itu memang pengguna ya pecandu harus direhab. Kalau bisa minta asesmen ke BNN ya. Tapi kalau memang pengedar besar hukum mati. Harus langsung dihukum ya. Iya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Janganlah ini ya persoalan narkoba diperjualbelikan. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, baru nanti si berpungli datang. Oh, begini potret tidak benar. Nah, kasihan juga. Jangan sampai tebang pilih. Jangan sampai diskriminasi. Orang nggak punya, janganlah main narkoba. Jangan maksud orang punya, jangan main narkoba. Ini adalah pesan dari Cak Bowo. Narkoba itu hanyalah sesaat, tetapi ancamannya gitu. Nah, penegak hukum demikian. Kalau ada memang pengguna ini berhubungan dengan pecandu. Ini berhubungan dengan barang bukti. Kalau barang bukti 0,000, diputus 4 tahun, tutup 4 tahun loh. Ini loh. Padahal kalau dari pengadilan hakim, Mahkamah Agung sudah ada keputusan bersama. Dari Kejaksaan Agung pun bersama. Tetapi polisi juga begitu, dari Kapolri. Seharusnya meskipun nggak ada uang, taruhin 127, taruh 112, fair. Sehingga nantinya persoalannya bisa direhabilitasi. Baik, rehabilitasi itu ada 2, medis dan sosial. Gitu, jangan sampai sekarang digunakan memberantas narkoba malah apa? Malah dipakai sebagai pekerjaan. Iya. Susah deh saya. Dan Cak Bowo itu tadi dari penuturan Cak Bowo semoga dapat membuka pikiran-pikiran generasi muda yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk ke website kita ya Cak Bowo ya. Ini selamat malam Pak Bowo, saya mau tanya, saya seorang nenek yang punya tanah yang bertempat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, dan kami hanya pegang fotokopi petuk D, dan pihak keluarga datang ke kelurahan untuk melihat buku kreteknya. Kok tidak ada izin ya Pak? Kenapa ya? Padahal kami datang dengan membawa buku fatwa waris dan fotokopi petuk D. Mohon bantuannya Cak Bowo. Ya, itulah. Saya itu nggak ngerti, padahal ada petuk D, ada kretek. Itu kan minta, kalau nggak salah minta riwayat tanah ya, sporadik kalau nggak salah, kok dipersulit. Jadi nggak boleh dipersulit. Kalau dipersulit datang aja ke Surabaya TV, nanti akan saya sampaikan nantinya pada lurah siapa itu ya. Jadi ini ada bantuan hukum dari Cak Bowo kasus ini? Oh siap saya kalau masalah itu. Siap kalau itu memang kesalahan itu dari kepala desanya itu. Ya nanti langsung datang aja ke sini. Ya, Ibu semoga ini menjawab pertanyaannya dan kita masih akan meneruskan perbincangan kita malam hari ini dalam Hukum di Mata Bowo. Usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.